Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta pagi tadi. Prabowo berpesan ke para perwira remaja TNI Polri untuk siap mati demi rakyat Indonesia. 2.000 perwira remaja TNI Polri dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka, Jakarta pagi tadi. Mereka terdiri dari 827 perwira remaja dari Akademi Militer, 433 perwira remaja Akademi Angkatan Laut, 293 perwira remaja Akademi Angkatan Udara, dan 447 perwira remaja Akademi Kepolisian. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengingatkan pengabdian penuh dari para perwira remaja TNI dan Polri untuk rakyat Indonesia. Bahkan Prabowo juga berpesan ke para perwira remaja untuk siap mati bagi Indonesia. Kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat ada di pundakmu. Dinantikan oleh rakyat. Pengabdianmu, baktimu. Pemirsa, industri rumahan pembuatan oli palsu digerebek polisi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Modusnya pelaku mengisi oli curah ke botol baru dengan berbagai merek terkenal. Praktik curang pembuatan oli palsu digerebek unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Dalam penggerebekan tersebut, sejumlah barang bukti berupa 4 drum oli curah disita petugas. Selain itu, polisi mengamankan 3 orang pelaku berinisial SK, ML, dan WS. Dalam praktiknya, para pelaku mengisi oli palsu ke dalam botol oli baru dengan merek terkenal. Oli palsu tersebut kemudian dipasarkan ke sejumlah daerah di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Selain merusak mesin, kawanan pelaku juga telah mendapatkan banyak keuntungan dari tindak penipuan tersebut. Saat ini, para tersangka masih diperiksa secara intensif di unit Krimsus Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Di Jakarta, Miftah Gani melaporkan. Pemirsa, diduga melakukan aksi premanisme 7 orang satpam dan seorang warga apartemen di Jakarta Barat diringkus polisi. Tak terima dengan penangkapan itu, para satpam melayangkan gugatan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Tak hanya itu, seorang warga juga turut digelandang petugas. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam dan warga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Dan Helmius Sayang-Bati, iNews melaporkan. Pemirsa, video sejoli mesum di Stadion Pakansari memicu gaduh usai diunggah oleh seorang konten creator. Namun setelah diselidiki, pembuat dan penggugah video ternyata mengaku kejadian itu hanya settingan untuk konten akun media sosialnya. Video mesum di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor viral dan membuat gaduh. Video ini pertama kali diunggah oleh seorang konten kreator dengan nama akun Bemskui. Dalam video, 2 sejoli terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya stadion. Aksi mesum dalam video itu pun memicu keresahan, terutama bagi warga yang kerap berolahraga di Stadion Pakansari. Mungkin saya mewakili dari konten kreator Motovlog Bogor ingin menyampaikan permohonan maaf juga terkait video kegaduhan kemarin yang kita tangkap. Usai viral, pembuat dan pengunggah video meminta maaf soal video pura-pura memergoki mesum di Stadion Pakansari. Peristiwa itu ternyata sengaja disetting untuk keperluan konten Bemskui. Mereka membuat konten dan hanya konten saja, dan itu tidak benar.
Pemkab Bogor mengimbau warga untuk melapor jika menemukan aksi tak senonoh di sekitar Stadion Pakansari. Dalam unggahan Instagram melapor Pak Bupati, Stadion Pakansari kini berbenah. Banyak lampu penerangan, berbeda dengan unggahan milik akun Bemskui beberapa waktu lalu. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah event lari nasional di kota Bandung, Jawa Barat menuai kontroversi gara-gara ulah sekelompok orang yang membagi-bagikan minuman beralkohol. Minuman jenis bir itu dibagikan saat puluhan pelari mendekati garis finish. Event lari nasional yang digelar di Bandung, Jawa Barat belum lama ini diwarnai aksi tak terpuji sekelompok orang. Puluhan pelari yang hendak menuju garis finish disambut beberapa orang yang membagikan minuman beralkohol. Bahkan aksi bagi-bagi minuman jenis bir ini diunggah di media sosial dan langsung menjadi kecaman warganet. Selain tidak etis, penggunaan minuman alkohol di ruangan publik melanggar Perda Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum mengetahui peristiwa itu meski ia berada di lokasi untuk membuka acara. Tapi komunitas tersebut memang tidak bisa kemudian ditegur langsung oleh pemerintah. Tetapi kalau saya perhatikan di sosial media, tampaknya mereka sudah terkena sanksi sosial. Farhan mengaku akan memanggil komunitas lari untuk meminta klarifikasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Merapi kembali terjadi dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 1.600 meter di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pagi tadi. Akibat kerasnya dentuman, warga pun berhamburan keluar rumah. Sementara ketinggian abu vulkanik mencapai 1.600 meter dari puncak dan condong ke arah tenggara. Dentuman erupsi Gunung Merapi terdengar hingga radius 20 km dari pusat erupsi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar. Warga panik dan berhamburan keluar rumah. Catatan Pos Pengamatan Gunung Api PGA Merapi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, Badan Geologi di belakang Balok Kota Bukit Tinggi, letusan terjadi pada pukul 7:23 waktu Indonesia Barat. Kolom abu teramati mencapai ketinggian 1.600 meter dari puncak dan condong ke arah tenggara. Akibat erupsi ini, warga mengaku merasakan mata perih karena abu menempel pada jaket. Pos Pengamatan Gunung Api Merapi mencatat sepanjang Juli telah terjadi 9 kali letusan dan 12 kali gempa hembusan. Hingga kini, Gunung Merapi masih berstatus level 2 atau waspada. Sementara masyarakat dan pendaki diimbau tidak beraktivitas dalam radius 3 km dari kawah Fairback di puncak gunung. Dari Bukit Tinggi dan Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional 2025 hari ini berlangsung meriah di salah satu sekolah di kawasan Cilangkap Tapos, Kota Depok. Murid-murid berpartisipasi dalam berbagai permainan tradisional yang diselenggarakan di halaman sekolah. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 berlangsung meriah di salah satu sekolah di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat. Murid-murid antusias mengikuti berbagai macam permainan tradisional yang digelar oleh guru. Beberapa di antaranya permainan lompat karet, engklek, enggrang, hingga congklak. Bukan tanpa alasan, permainan tradisional digelar juga sebagai upaya melestarikan budaya tanah air. Saat ini permainan tradisional perlahan terlupakan akibat berkembangnya teknologi gadget. Tujuan utama dari kegiatan ini selain memperingati Hari Anak Nasional juga membantu orang tua dan guru mengurangi ketergantungan anak pada gadget, khususnya ponsel. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki keterbatasan fisik bukan menjadi halangan berkreasi, seperti yang dilakukan oleh anak disabilitas di Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski duduk di kursi roda, anak Indonesia ini tetap aktif berkarya, membuat beragam kerajinan tangan untuk media edukasi. Anak Indonesia yang
Bangkit dari keterpurukan, itulah prinsip yang dipegang Dwi Retno, anak Indonesia asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tengah keterbatasannya duduk di kursi roda, anak Indonesia yang satu ini tidak menyerah. Ia memiliki tujuan hidup membahagiakan orang tuanya dengan caranya sendiri. Dwi Retno berani membuat beberapa produk hasil kerajinan yang terbuat dari kain flanel untuk media edukasi. Keterampilan ini ia dapatkan secara otodidak atau belajar sendiri. Retno mengalami cedera sejak tahun 2016. Ia mengalami cedera hingga kedua kakinya tidak dapat digerakkan lagi atau lumpuh total. Butuh waktu lama hingga akhirnya Retno perlahan bangkit dan mulai menerima kenyataan keadaan fisiknya. Saya udah lulus SMA tapi tetap menjadi beban gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak ngapa-ngapain, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk setidaknya meringankan sedikit beban orang tua. Jadi ya saya mulai membuat kerajinan gitu. Jerih payah Retno membuahkan hasil. Kerajinan tangan yang ia buat bisa menghasilkan pundi-pundi uang, mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp110.000. Kisah Dwi Retno mampu menjadi inspirasi anak Indonesia untuk tetap semangat meski dalam kondisi penuh keterbatasan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menggerebek sebuah ruko tempat pembuatan ribuan handphone rekondisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak secara ilegal dari China, lalu dirakit menjadi handphone baru dan dijual di toko online. Proses perakitan ya, kalau kita lihat casingnya ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin penggerebekan ruko yang dijadikan pabrik handphone rekondisi di perumahan Green Court Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi tadi. Dalam ruko 3 lantai ini, pelaku mampu mereproduksi 5.000 lebih telepon seluler hanya dalam sepekan. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari China secara ilegal, lalu direkondisi menjadi handphone baru berbagai merek. Handphone rekondisi selanjutnya dijual di sejumlah marketplace dengan harga lebih murah dari konter resmi. Praktik pemalsuan handphone ini telah berlangsung 2 tahun dan baru terungkap setelah laporan masyarakat yang membeli handphone merek terkenal di marketplace. Total kerugian negara dari praktik penjualan handphone palsu diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Proses perakitan ya, kalau Pemirsa, 2 pencuri motor menodongkan senjata api pada korban di sebuah minimarket di Bekasi, Jawa Barat. Ternyata pelaku menggunakan senjata api mainan hingga keduanya diamuk warga. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku mengancam korban dengan senjata api dan senjata tajam di area minimarket Mustika Jaya, Kota Bekasi. Namun ada warga yang melawan mengetahui senjata mainan yang digunakan. 2 pelaku langsung ditangkap dan langsung diamuk warga. Polisi yang datang menyelamatkan pelaku. Peristiwa bermula saat kedua pelaku datang ke minimarket. 1 pelaku sebagai eksekutor mendekati motor sasaran yang diparkir di depan toko. Namun saat hendak membawa kabur sepeda motor curian, ternyata dikunci ganda. Pemilik motor yang mengetahui aksi pencurian kemudian keluar toko dan berteriak, dan kedua pelaku diamuk massa. Kedua pelaku ternyata residivis. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 senjata api replika jenis revolver, pisau, dan 2 sepeda motor. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bus terbakar usai tabrakan dengan motor yang melaju dari arah depan. Akibat kejadian ini, pengendara motor meninggal dunia di lokasi. Sebuah tabrakan bus dan motor terjadi di Nganjuk, Jawa Timur hingga terbakar dan menewaskan 1 orang. Insiden bermula saat bus melaju kencang dari arah Jombang ke arah Nganjuk dan berpas-pasan dengan sebuah motor yang melaju terlalu ke kanan dari arah sebaliknya. Akibatnya motor tersebut masuk ke kolong bus dan pengendaranya terlempar ke sisi kiri dan tewas di tempat. Tabrakan ini pun membuat bus dan motor yang ada di bawahnya terbakar.
Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi baru dapat memadamkan api dalam waktu 30 menit. Api yang berkobar pun membuat badan bus ludes terbakar. Kasus kecelakaan ini pun masih diselidiki petugas dari Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, A-News melaporkan. Pemirsa, 2 kios pedagang hancur akibat tertabrak kendaraan pelaku curanmor yang terlibat kejar-kejaran dengan warga di Lampung Timur. Akibat kejadian itu, seorang pedagang syok dan pingsan melihat kiosnya hancur. Kios gorengan dan mie ayam ini hancur berantakan akibat ditabrak saat aksi kejar-kejaran antara seorang pengendara mobil dengan 2 pelaku curanmor di Desa Margototo, Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Bahkan satu pedagang yang tengah berjualan kaget hingga syok dan pingsan. Sebelumnya warga dikejutkan dengan peristiwa kejar-kejaran pengendara mobil dengan pelaku curanmor. Pengendara mobil pun menabrak kendaraannya ke para pelaku curanmor hingga keduanya tersungkur. Namun seorang pelaku berhasil kabur dan satu lagi ES ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Selain satu pelaku, polisi juga menyita barang bukti 2 unit motor hasil curian, kunci letter T berikut 3 mata kunci, serta 1 unit handphone milik pelaku. Hasil pemeriksaan, pelaku adalah residivis kasus serupa dan kini kembali terancam di penjara maksimal 7 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, rekonstruksi pembunuhan perempuan dengan tangan terborgol diwarnai kericuhan di kawasan Cisauk, Tangerang, Banten. Warga melempar kekesalannya atas aksi keji para pelaku. Puluhan warga bersorak kesal saat pelaku pembunuhan seorang perempuan ASDP 22 tahun yang tewas dengan tangan terbogol datang untuk rekonstruksi di Kampung Cibogo, Cisauk, Kabupaten Tangerang. Bahkan beberapa warga ada yang berusaha menerobos penjagaan. Awalnya para pelaku RRP 19 tahun, IF 21 tahun, dan AP 17 tahun hanya akan memperagakan 65 adegan. Namun setelah di lokasi ternyata ada 75 adegan, di mana pembunuhan terjadi pada adegan ke-25 saat pelaku membekap korban dengan kerudung di rumah pelaku. Saat korban tak berdaya, para pelaku malah menyetubuhi korban bergiliran, lalu diborgol dan dianiaya dengan gunting dan pisau. Jasad korban lalu dibuang ke lahan kosong. Hasil pemeriksaan, kedatangan korban adalah untuk menagih utang ke pelaku. Selesai rekonstruksi, para pelaku dibawa ke mobil tahanan Polda Metro Jaya. Sementara warga yang kesal terus meneriaki pelaku sebagai bentuk kekesalannya. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang hakim wanita marah ke terdakwa kasus pembunuhan ibu hamil saat sidang di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa, Sulawesi Selatan. Sang hakim emosi karena terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit. Di ruang sidang, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Goa, Sulawesi Selatan ini marah ke terdakwa kasus pembunuhan ibu hamil. Harus ambil dulu dari dalam motor, repot, nah. Betul kan, betul? Hakim wanita ini emosi lantaran terdakwa terlalu berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Padahal aksi pembunuhan tergolong sadis. Pelaku menusuk korban kekasihnya sendiri yang tengah hamil sebanyak 79 kali. Peristiwa itu terjadi pada bulan Januari 2025 lalu. Keluarga korban meminta pelaku diganjar hukuman mati atau seumur hidup. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menjalani pemeriksaan kasus dugaan ijazah palsu di Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Pemeriksaan terkait dengan laporan Jokowi tentang dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Bersama tim kuasa hukum, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Mapolresta Solo pukul 10.16 waktu Indonesia Barat. Jokowi tidak berbicara banyak kepada wartawan dan langsung masuk ke gedung pemeriksaan. Pemeriksaan hari ini terkait laporannya tentang dugaan fitnah atau pencemaran nama baik buntut tudingan ijazah palsu. Jokowi awalnya dijadwalkan diperiksa pekan lalu sebagai pelapor, namun ditunda dengan alasan kesehatan.
Pada pemeriksaan hari ini, Jokowi juga membawa dokumen terkait termasuk ijazahnya. Dengan pemeriksaan hari ini, diharapkan polemik ijazah palsu ini bisa menjawab keraguan masyarakat. Pemirsa, 3 pegawai rumah sakit nekat melakukan aksi pencurian 17 alat bantu pernafasan atau ventilator di RSUD Soekarno, Bangka Belitung. Namun pihak rumah sakit mengaku kehilangan 46 unit alat kesehatan dengan total nilai 15 miliar rupiah. Puspam, siring pam, infus pam. Itu semua adalah barang curian. Polisi mengamankan 8 ventilator atau alat bantu pernapasan milik rumah sakit dari 2 penadah di kawasan Tangerang, Banten. Sementara 9 ventilator lainnya sudah terjual dan masih dalam pencarian. Hasil pengembangan, polisi mengamankan 5 tersangka pencuri di Rumah Sakit Umum Provinsi Soekarno, Bangka Belitung. 3 orang merupakan pelaku utama dan merupakan pegawai rumah sakit. Sementara 2 lainnya menjadi penadah barang curian. Total 17 ventilator sudah dicuri sejak tahun 2023 hingga Januari 2025. Barang curian dijual dari 25 juta rupiah hingga 50 juta rupiah. Mirisnya, uang hasil penjualan alkes curian itu digunakan tersangka untuk judi online, bayar utang pinjaman online dan kebutuhan sehari-hari. Sementara 2 penadah mengaku memperoleh keuntungan hingga 500 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, ventilator curian dibawa menggunakan mobil ambulans yang dikendarai tersangka Firmansyah, lalu disimpan di rumah Riki Kurniawan sebelum dijual secara online oleh Jerry dan Asep. Perawat dan dokter mengaku tidak mencurigai aksi tersangka karena mereka merupakan teknisi alkes. Sementara itu, pihak RSUP Soekarno mengaku sudah kehilangan 46 unit alkes dengan total nilai kerugian mencapai 15 miliar rupiah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto iNews melaporkan. Pemirsa, jam masuk sekolah di Bekasi, Jawa Barat kembali ke pukul 7 pagi. Dari hasil evaluasi aturan Gubernur Deddy Mulyadi soal masuk sekolah, pukul 6.30 justru membuat kemacetan semakin parah di pagi hari. Setelah berjalan sepekan lebih, kebijakan siswa masuk sekolah jam 6.30 pagi di Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya dicabut. Siswa PAUD, SD, dan SMP di Kota Bekasi kembali masuk jam 7 pagi seperti sebelumnya. Sementara siswa SMA tetap masuk jam 6.30. Pembatalan itu dilakukan setelah Pemkot Bekasi mengevaluasi dampak kebijakan siswa masuk jam 6.30. Dan hasilnya Kota Bekasi makin macet parah di pagi hari. Lantaran jam masuk sekolah berbarengan dengan pengendara yang hendak berangkat kerja. Para orang tua pun mengaku gembira atas pembatalan tersebut. Setuju ke jam 7, setuju Bu? Oh, setuju sih, biar nggak mepet-mepet banget. Apalagi saya punya 2 anak ya. Jadi jam masuk jam 7 udah paling pas deh. Paling pas. Sebelumnya, Gubernur Deddy Mulyadi merilis aturan jam masuk sekolah 6.30 di Jawa Barat. Namun sejumlah daerah tidak bisa menerapkan aturan itu karena justru berdampak pada kemacetan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat iNews melaporkan. Pemirsa, keracunan menu makan bergizi gratis kembali terjadi. Kali ini puluhan siswa SMP negeri di Kota Kupang, NTT dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu sayur kacang dan rendang di sekolah mereka. Puluhan siswa SMP Negeri 8 Kupang NTT memenuhi ruang IGD RSUD Eskalerik dalam kondisi lemas, mual, dan muntah. Para siswa dilarikan ke rumah sakit setelah menyantap menu makan bergizi gratis yang dibagikan sekolah mereka. Menurut siswa, menu MBG yang dibagikan berupa nasi, sayur kacang, dan rendang sudah berbau saat dibagikan. Para korban mulai merasakan gejala keracunan 6 jam setelah mengkonsumsi makanan MBG. Wali Kota Kupang menurunkan tim untuk mengevaluasi pihak penyedia makanan MBG. Dari Kupang NTT, Eman Suni iNews melaporkan. Tahun Horeg diharamkan berimbas pada sepinya permintaan jelang Agustusan. Mencegah ratusan pengusaha merugi, Bupati Blitar mengusulkan jalan tengah. Sound Horeg tetap bisa beroperasi tapi dibatasi dengan regulasi. Fatwa haram MUI Jawa Timur terhadap sound horeg menuai pro kontra. Salah satunya Bupati Blitar yang menyatakan sound horeg dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat.
Pihaknya sudah membuat surat edaran mengatur sonhorek, termasuk panitia harus mengantongi izin dari kepolisian, desa, dan kecamatan saat adanya event sonhorek. Inisiatifnya menggerakkan ekonomi dan tentunya penyerapan tenaga kerja itu juga. Mungkin ada batasan sound sistemnya juga, Pak, ya? Ada, kita batasi. Sementara di Jombang, keluarnya fatwa haram MUI membuat pengusaha sonhorek bersedih. Padahal menjelang bulan Agustus biasanya menjadi momen menggembirakan pengusaha sonhorek untuk menyambut dan merayakan HUT RI. Pengusaha pun meminta pemerintah bisa membuat aturan agar sonhorek tetap bisa berjalan, bukan malah melarangnya. Dari Blitar dan Jombang, Jawa Timur, tim Liputan iNews melaporkan.